Halo, kembali lagi dengan review baru ya. Nah, ini adalah Mazinger Z dari Go Nagai. Jadi, nama Go Nagai itu seorang mangaka yang kayaknya namanya tuh nggak terlalu dikenal sama pembaca manga zaman sekarang. Karena kalau pembaca manga zaman modern nih, kayaknya tuh lebih kenal dengan nama-nama seperti One, Kiyoharu Gotoge, atau Gege Akutami. Terus kalau ditarik ke belakang lebih jauh, nanti muncul nama-nama kayak Eiichiro Oda, Nobuhiro Watsuki, dan Tite Kubo. Terus kalau ditarik lagi ke belakang lagi, mungkin ada lagi yang kenal Takehiko Inoue, Kentaro Miura, Naoki Urasawa. Nah, tapi bagaimana dengan Go Nagai? Bagi saya ya, Go Nagai itu mangaka senior bin sepuh yang melahirkan karya-karya paling legendarisnya itu di dekade 1970-an. Dan mungkin karena itu juga alasan dari kebanyakan orang tuh jadi kurang familiar sama karya-karyanya. Padahal kalau saya sendiri nih termasuk cukup banyak mengikuti karya-karya Go Nagai yang berasal dari berbagai genre. Menurut saya dia tuh kreatif sebenarnya sebagai mangaka. Nah, contoh nih ya, dari kefleksibelan, keluasan dari Go Nagai itu kalian bandingin karya dia Devilman dan Keiko Kamen. Yang satu itu Devilman itu adalah kisah mengenai bagaimana seorang dapat kekuatan iblis, maka namanya kan Devilman. Dan itu serinya manga yang sangat brutal, sangat nihilistik banget point of view-nya, dan sangat dark, sangat gelap. Mungkin itu salah satu manga paling dark yang pernah saya baca. Di sisi lain, Keiko Kamen ini manga yang saya rasa batasnya antara ecchi sama hentai itu udah bener-bener tipis banget karena ini mengenai pejuang keadilan yang menutupi wajahnya dengan topeng. Tapi sama sekali nih ya, nggak menutupi bagian lain tubuhnya dengan kostum apapun. In fact, jurus maut dari Keiko Kamen itu eh eh aduh, saya nggak berani deh. Saya nggak berani bicara banyak di sini karena saya takut nanti channel saya kena take down dari YouTube. Kalian Google sendiri aja lah siapa itu Keiko Kamen. Saya yakin kalian bakal sangat-sangat terkejut. Nah, tapi keluasan dari Go Nagai nggak berhenti di sana ya. Dia masih punya banyak karya legendaris lain. Mungkin ada yang tahu Cutie Honey contohnya. Tapi anyway, kita udah terlalu banyak ngomongin hal lain. Satu lagi karya legendarisnya itu Mazinger Z, yang merupakan salah satu kisah pelopor dari genre super robot yang nantinya booming gede di tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, Mazinger Z ini anime soal apa? Ini kisahnya tuh mengenai seorang pilot namanya Koji Kabuto yang harus mengendarai robot Mazinger Z untuk menghentikan kejahatan dari Dr. Hell. Ya, Hell neraka. Karya Go Naga itu memang nggak terkenal dengan penyampaian yang berlika-liku, apa subtle gitu, nggak. Dia langsung aja to the point. Jadi kesuksesan Mazinger Z ini melahirkan banyak penerus, termasuk ya The Great Mazinger yang adalah sequelnya, Grandizer, dan lain sebagainya. Jadi Go Nagai sendiri ini memang konon tuh sangat terinspirasi dari The Godfather of Manga, The God of Manga, Osamu Tezuka, yang adalah mangaka penciptanya Atom Boy atau Astro Boy. Nah, ini adalah segue yang sempurna buat saya masuk ke dalam build break yang kali ini. Mazinger Z dari Fantasi. Saya rasa udah agak lama ya saya nggak bangun set fantasi ya. Karena set fantasi saya yang sebelumnya itu sebenarnya ada, saya dapat set fantasi namanya Retrophone, saya dapat hadiah giveaway dari fantasi. Tapi yang bangun itu istri saya dan itu secara eksklusif hadir di channel YouTube-nya. Ini nanti saya pasang linknya di atas, jadi kalian bisa cek di sana kalau kalian penasaran seperti apa bentuknya. Nah, cuman perkenalan saya dengan Fantasi dulu itu datang dari seri Astro Boy yang mereka keluarkan. Kelihatannya Fantasi sendiri juga paling terkenal tuh melalui seri Astro Boy itu. Sebenarnya Astro Boy itu bukan seri set pertama yang saya bangun dari mereka. Saya malah bangun kalau nggak salah The Little Prince yang Hourglass. Tapi justru set Astro Boy ini yang membuat saya ngeh gitu. Ada kompetitor Lego yang satu ini, saya lihat produknya dulu di KKV sebelum jadi Osam. Kemudian akhirnya karena tertarik saya beli, saya build, dan kalau nggak salah itu build kedua saya atau ketiga saya agak lupa. Tapi yang pasti itu build yang terbaik so far
dari Fantasi sampai saat itu. Kemudian setelah itu udah ada Fantasi dari Popeye yang lebih bagus lagi. Ya, secara mereka memang sudah ambil lisensinya Astro Boy dari Jepang, Osamu Tezuka sana. Saya rasa it just feels right ya kalau mereka juga yang ambil lisensi untuk bikin seri Mazinger Z ini. Jadi kayak seri-seri anime klasik itu mereka yang ambil lisensinya. Nah, untuk lini Mazinger Z ini, Fantasi itu merilis 3 jenis produk ya. Yang pertama itu Bust-nya Mazinger Z, dan saya nggak beli yang itu. Yang kedua itu Tiny Mazinger Z, jadi itu bentuk formatnya agak kecil, mungkin seperti Brickheads. Memang bentuknya bukan kayak Brickheads, tapi stylingnya tuh dia kecil seperti untuk dijejerkan sama Brickheads gitu. Dan itu sudah saya bangun, udah pernah saya upload proses pembangunannya, cuman bukan di YouTube versi panjang, versi shorts aja. Karena kan itu pembangunannya nggak terlalu panjang. Yang terakhir itu flagship produk untuk lini ini, yaitu Mazinger Z secara keseluruhan. Sekilas lihat dari gambarnya, dari box gambarnya, saya lihat itu bahasa desain dari produk ini tuh serupa dengan Astro Boy punya. Jadi sebuah set tuh yang lebih berfungsi untuk display aja daripada buat dimainkan. Terus sosok dari sang robot Mazinger Z itu diciptakan dengan badan setengah robot nggak tertutup armor luar, setengahnya lagi tertutup armor luar. Jadi konsepnya tuh mirip banget dengan Astro Boy. Even dia punya stand aja juga mirip gitu dengan Astro Boy, yang beda standnya tuh bukan cuma ditaruh di base plate tapi dia ada penyangkutnya di belakang. Very similar lah, bahasa desain ini tuh pernah saya lihat juga di Lego lewat setnya Pilih Bone Fortnite gitu. Jadi ini tipe-tipe yang setengah kelihatan badan luar, setengah kelihatan badan dalam gitu. Oke, jadi pertama-tama mari kita bicara dulu soal kualitas partnya ya. Nah, dan jujur aja ya, seperti biasa kalian udah tahu kan, saya udah sering beberapa kali bangun kompetitor Lego. Dan seperti biasa untuk yang kompetitor dari Fantasi dan Lumibrick, itu dua kompetitor Lego yang menurut saya kualitas partnya udah hampir sepadan dengan Lego. Masih kalah sedikit tapi udah hampir sepadan. Kalian juga nggak akan dapat stiker apapun di sini, dan itu adalah nilai plus besar buat orang seperti saya maupun istri saya yang udah bete banget kalau harus nempelin stiker melulu kalau di Lego. Dan seperti biasa kalian bisa lihat sendiri ada begitu banyak parts yang pernak-perniknya tuh kayak metal, jadi warnanya kayak silver maupun gold di sini untuk merepresentasikan mekanya. Dan jujur aja ya, Fantasi tuh nggak mengirit kalau ngumbar part-part metal silver maupun gold ini. Nggak kayak Lego, biasanya itu Lego juga kadang ada, bukannya nggak ada metal silver gini, gold gitu tuh ada, cuman biasanya Lego itu lebih sedikit, dan biasanya cuma dipakai untuk eh, pieces-pieces yang signifikan banget kalau di dalam build-nya mereka. Nggak kayak di sini. Kalau di sini kalian bisa lihat sendiri tuh, dia umbar-umbar aja sebanyak mungkin. Jadi jujur aja, kalau dalam kualitas part, saya bener-bener acungin Fantasi 2 jempol, 3 jempol bahkan. Sama sekali saya nggak ada keluhan di sini. Nah, cuman habis ini nih bakal mulai banyak-banyak mengeluh. Siap ya? Ini bakal jadi rant yang cukup panjang buat build ini. Oke, keluhan pertama datang dari saya karena di dalam build kali ini posisi saya, sekali lagi, saya adalah pencari part dalam set ini, kemudian istri saya adalah main buildernya. Karena ini termasuk cukup kompleks, jadi biasanya saya kalau udah kayak yang kompleks begini, saya jadi pencari partnya aja. Nah, berbeda dengan Lego yang nggak pernah memasukkan hanya mayoritas satu warna ke dalam satu bag, Fantasi dan memang kebanyakan kompetitor Lego lainnya sih, jadi ini nggak eksklusif masalah Fantasi sendiri, kerap melakukan kesalahan masukin satu warna doang mayoritas dalam satu bag. Dan ini jadi masalah yang besar banget ketika harus cari partnya. Ini terutama kelihatan banget di set ini karena kan banyak warna-warna tuh yang merah-merah, terus kuning-kuning, terus abu metal terus kayak gitu. Jadi saya beberapa kali harus mengambil waktu istirahat saat membangun set ini dikarenakan mata saya lelah mencari part-partnya. Juga selain saya, istri saya juga lelah karena harus menyatukan warna-warna yang istilahnya hampir sama satu dengan yang lainnya. Jadi kami berdua itu harus beberapa kali take a break
saat membangun set ini. Kadang-kadang tuh kalau kami membangun Lego, kami tuh bisa bangun 3 sampai 4 back terus baru break. Di sini kami kadang-kadang bangun 2 back, udah stop, break. Capek. Jadi terlalu banyak mencari part dengan warna yang sama di dalam lautan part itu tuh hal yang sangat melelahkan mata. Dan ini tuh merupakan sesuatu yang nggak pernah terjadi di Lego. Nah, ini memang harus diacungin sih Lego, karena mereka tuh sudah memperhitungkan faktor tersebut. Jadi biasanya tuh sebenarnya dalam set fantasi saya nggak sampai kewalahan begini. Cuman ya karena set ini dominan banget dengan pembangunan 1, 2, sampai 3 warna yang sama terus-menerus, ya saya jadi lelah sih cari partnya. Nah, tapi geser dari cari warna dari saya, sekarang adalah masalah buat istri saya. Istri saya menemui kendalanya dua. Jadi dia udah harus mendapatkan part-part dengan warna yang mirip-mirip itu kemudian harus disatukan. Instruksinya fantasi untuk yang kali ini ternyata cukup mau dibilang jelek enggak, tapi memang kurang jelas di bawah standar fantasi yang biasanya. Kelihatan banget ini buku instruksinya itu jauh lebih tipis dibandingkan fantasi biasanya. Padahal biasanya tuh fantasi itu nggak terlalu ngirit buku. Jadi maksudnya step by step itu dia lebih jelas. Untuk yang kali ini nggak tahu kenapa ada setiap step itu ada banyak part di dalamnya. Jadi kamu harus pasangin banyak part. Jadi sepertinya tuh dia kayak mengirit jumlah stepnya supaya jumlah pagesnya juga halamannya yang diberikan dalam buku instruksinya tuh lebih sedikit. Nah, ini benar-benar bagi kami jauh dari kata memuaskan. Jadi karena itu kan karena banyak banget part yang harus dipasang dalam satu langkah. Jadi itu berkali-kali istri saya tuh kayak kesulitan gitu. Cari part mana, harus pasang di mana gitu. Nah, ini tuh pertama kali buat istri saya juga dia mengatakan set fantasi yang ini itu jauh banget dari kata beginner friendly. Dan saya juga agak terkejut karena biasanya fantasi ya seperti saya bilang nggak pernah kasih instruksi itu sampai seburuk ini. Dari mungkin 10 set fantasi yang saya bangun sama ini sama istri saya, ini mungkin set dengan instruksi yang paling buruk. Nah, ini sangat mengejutkan kami sebenarnya ya. Sekali lagi kenapa? Karena ini seharusnya bukan set yang paling rumit yang kami bangun karena ini kan tidak ada istilahnya eh, teknik-teknik apapun yang harus dipasang. Jadi harusnya dia lebih simple dibandingkan Popeye Ship, Treasure Ship itu maupun Metal Slug Arcade yang lebih banyak tekniknya yang pernah kami bangun sebelumnya. Dan hal terakhir yang harus kami keluhkan di sini adalah step by step pembangunannya. Entah kenapa ya, flow dalam pembangunan kali ini tuh terasa kurang menyenangkan. Padahal bagi istri saya, 3 dari set fantasi yang dia suka itu seperti Popeye, kemudian Retrophone itu, dan satunya lagi itu Astro Boy. Dia termasuk suka banget Astro Boy. Kenapa? Dibilang karena setengah badannya ada wujud manusianya Astro, setengahnya wujud robotnya. Itu membuat eh, pembangunannya tuh tidak terasa membosankan. Dan sebenarnya kan Mazinger Z ini stylenya begitu juga. Setengahnya robot, maksudnya setengahnya robot dengan armor luar, setengahnya lagi kelihatan dalemannya gitu. Tetapi nggak tahu kenapa flow dalam pembangunannya benar-benar kayak ini tuh kerasa kurang menyenangkan. Beda sih dengan Lego yang memang biasanya tuh dia mampu menyisipkan Easter egg yang cerdas selama pembangunan. Jadi buildernya tuh tetap merasa engage selama membangun. Set fantasi ini terasa jujur ini udah terasa tuh lebih kayak beban gitu, pemasangan dari satu part ke part lainnya gitu. Jadi kayak kerjaan aja gitu. Udah gitu yang lebih mengecewakan lagi, ada beberapa part yang tuh terasa tuh agak kurang stabil, ringkih lah istilahnya, mudah lepas. Jadi nggak semua ya, ada beberapa sedikit-sedikit part aja yang ringkih, bukan semua sekali lagi. Jadi tapi tetap aja itu kan bikin deg-degan banget kalau mau dimainkan. Jadi set ini jelas bukan buat dimainkan dan cuman buat display aja. Dan even untuk display kalau kalian mau ubah pose itu jujur harus agak hati-hati supaya bagian tertentu nggak lepas, terutama bagian dia yang nggak pakai armor luar itu kalau lepas, waduh, kalian bisa lihat sendiri kan ya dalam proses pembangunan ini begitu banyak pernak-pernik kecilnya, kalau sampai lepas bingung tuh pasangnya kemana lagi ini.
Wah, jadi dari tadi saya ngoceh panjang lebar, mengkritik, mengeluh, ngerant. Apakah itu berarti saya kecewa dengan set ini? Apakah bagi saya set ini layak skip? Nggak usah dibeli. Ya, ini iya dan enggak ya. Kalau kecewa, ya kecewa sebenarnya. Karena saya merasa Fantasi can do better. Definitely mereka bisa lebih baik. Karena Astro Boy yang memang skalanya nggak segede ini, mereka bisa lakuin lebih baik gitu. Dan instruksi yang kurang jelas itu per step by stepnya itu bisa bisa banget diperbaiki dengan kalian dengan Fantasi bisa taruh step lebih banyak dengan per stepnya dikasih part yang dipasang lebih sedikit. eh jadi kecewa jelas, tapi apakah set ini layak skip apa enggak? Ya enggak juga. Pertama kenapa? Value dari set ini. Jadi perbandingan yang paling deket ya dengan Mazinger Z ya, bagi saya tuh set Transformers dari Lego. Jujur saya belinya itu dua itu barengan dengan tujuan saya display memang berbarengan. Seperti setelah jadi memang saya display barengan nih kayak begini nih. Kayak bisa lihat saya tunjukin di layar. Nah, jadi memang kenapa saya bilang saat ini deket banget sama set Transformers dari Lego ya karena sama-sama ini franchise robot dari negeri Sakura. Gimana perbandingannya? Untuk set Optimus Prime dia punya 1508 pieces dan Lego jual dengan harga 169,99 US dollar alias 170. Tapi sekarang udah naik jadi 179,99 alias 180 USD. Mungkin kena tarifnya Trump kali ya, saya nggak tahu atau karena kena inflasi harga juga karena itu set udah 3 tahun rilis. Nah, bagaimana dengan Mazinger Z? Jumlah piecesnya jelas lebih banyak, ada 1895 pieces, makanya kalau kalian lihat tadi kan dia tingginya dan lebarnya lebih gede daripada Optimus. Terus ukurannya jadinya memang kan lebih gede kan, dan itu semua kalian bisa dapatkan dengan harga 129,99 US dollar alias 130. Berarti harganya 40 sampai 50 US dollar lebih murah dibandingkan Lego Optimus Prime. Nah, kalau kayak bilang Lego sering diskon produk kok, ya sama. Fantasi juga kerap melakukan hal yang sama. Jadi ya bisa saya makanya hitungnya MSRP versus MSRP aja. Jadi artinya value-nya memang jauh lebih menarik di Fantasi. Ya kayak bisa ngomong lah, ini IP-nya Mazinger kan kalah terkenal sama Transformers. Iya betul. Di mana dulu? Di US. Kalau di Indonesia Transformers terkenal, ya terkenal. Mazinger Z apakah terkenal enggak? Iya, memang kalah. Tetap saya anggap kalah sama Transformers, tapi jaraknya nggak sejauh kayak di US. Karena saya tahu banyak banget orang-orang zaman old yang istilahnya anak-anak yang tumbuh di era 1970-an dan 1980-an yang tumbuh dengan kartun Mazinger itu suka banget sama Mazinger Z. Udah gitu dari tadi saya ngoceh, saya kritik dan macem-macem, tapi begitu ini udah jadi, saya maupun istri itu nggak bisa menyangkal kalau bentuk jadinya Mazinger Z ini terasa sangat gagah, keren banget, dan representasi bentuknya dalam bentuk bricks itu lebih bagus dibandingin Optimus Prime jujur aja. Karena Optimus Prime tuh kerasa agak gemuk di bagian badannya gitu. Kayaknya guna mengakomodir perubahannya jadi truk gitu loh. Kan ini Mazinger Z nggak usah berubah jadi apa-apa. Nah, jadi selama kalian nggak banyak utak-atik si Mazinger Z dan cuma sesekali ganti posenya aja, it's actually a very eye-catching piece loh. Yang layak banget dibanggain dalam koleksi display kalian. Jadi pertanyaannya sekarang kembali lagi, kalian itu fans dari Mazinger Z bukan? Kalau iya, ya apalagi yang kalian tunggu? Kalian berharap Lego bakalan rilis produk buat serial anime jadul dari tahun 1970-an gini? Ya nggak mungkin terjadi lah. Jadi ini adalah set yang akan memenuhi hasrat kalian kalau kalian pengen punya Mazinger dalam bentuk brick form. Saya sih dengan jelas bangga memajang set ini. Dia nggak kalah gitu. Kamu taruh di sampingnya Optimus Prime-nya Lego di lemari display, sama sekali nggak malu-maluin. Jadi buat saya ini sebenarnya sama di mata saya. Keduanya itu sama-sama ambisius, terus sama-sama juga meleset gagal mencapai targetnya. Cuman ya sama-sama saya layak kasih jempol lah buat effortnya. Jadi that's all for my review untuk kali ini. Sekedar masuk omongan aja ya. Konon itu saya kan masuk dalam grupnya Fantasi ya, grup fans Fantasi yang emang official dari Fantasi dan memang Fantasi udah mengatakan
akan memperbaiki pemilihan warna pada set-set yang baru supaya nggak bikin sakit mata. Jadi ini adalah kritik yang sepertinya nggak cuma datang dari saya, tapi juga datang dari banyak builder lainnya. Karena memang gini nih, Fantasi kan sebuah company, perusahaan yang lebih kecil dari Lego ya. Jadi itu mereka tuh lebih open, langsung mendengarkan pendapat fans. Jadi kita kalau minta request set apa, mereka akan dengarkan, mereka coba cari gitu. Kemudian kalau ada kekurangan seperti ini, seperti itu di build-nya, atau ada kekurangan di part kualitasnya, atau jumlah partnya kurang atau apa, tuh mereka biasanya langsung open lah mendengarkan. Terus mereka sering giveaway juga. Jadi kalau kalian mau join dengan grupnya, bisa, kalau nggak salah ada di Facebook, bisa kalian follow juga di Instagram. Ini bukan, ya saya bukan apa namanya, saya bukan promoin mereka lah, memang benar-benar saya ada di dalam grup itu. That's all lah for my review this time ya. Semoga lain kali mereka lebih bagus lagi bikinnya, and see you in my next build. Enjoy the rest of the build process ya. See ya.
ジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだ